Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sungguh menakjubkan. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang siapa diri kita. Mungkin Anda dan saya sama, mempunyai nama, mempunyai latar belakang pendidikan, mempunyai karakter tertentu, dan Anda menggambarkan saya ini tinggi, saya ini putih, saya ini sabar, saya ini emosional, saya ini cepat ceplos, anything. Punya status, punya penghasilan, punya pekerjaan, punya tempat di masyarakat, macam-macam. Tapi benarkah semuanya itu sudah ada sejak lahir? Jawabannya jelas tidak. Waktu Anda lahir itu Anda bayi mungil yang tidak mempunyai apa-apa. Status enggak ada. Ilmu belum ngerti apa-apa. Macam-macam. Karakter belum ada juga. Berarti yang Anda gambarkan tentang diri Anda itu tidak ada sejak lahir. Tetapi diperoleh dalam perjalanan. Karena memori, ingatan, karena peristiwa, karena perasaan, karena akumulasi pikiran, karena interaksi, karena pendapat orang, lalu Anda punya status, karena latihan, Anda punya keterampilan, dan kemudian inilah saya. Tapi itu tidak sejak lahir, dalam perjalanan. Dan itu berubah terus. Waktu Anda kelas 5 SD, beda dengan kelas 3 SMP, berbeda pada waktu kerja, itu berubah terus itu. Pertanyaannya, apakah saya boleh menyimpulkan bahwa Anda sekarang ini yang mempunyai status, punya pekerjaan, punya karakter, itu tidak dilahirkan. Yang dilahirkan bukan itu. Karena pada waktu lahir, Anda tidak begitu. Yang kedua, yang Anda yakini sebagai diri Anda dan solid tetap, itu sebetulnya berubah terus. Fisiknya berubah waktu kecil, kelas 5, larinya kenceng, sesudah umur 56 seperti saya, nggak bisa lari. Fisiknya berbeda. Psikologisnya ya beda. Dulu senangnya main di sawah, kayak sampai seperti med di sawah. Main di sawah terus. Seneng lah, sekarang ya sudah berbeda. Artinya, yang Anda bayangkan bahwa Anda itu solid, statis, ternyata berubah terus. Berarti pertama, Anda tidak dilahirkan seperti itu, atau seperti yang Anda yakini itu tidak dilahirkan. Yang kedua, yang Anda yakini fix, solid itu ternyata berubah terus. Tergantung pada konteks dan peristiwanya. Dan tentu itu membuat kita bisa menjadi lebih rileks. Tidak perlu mengingat-ingat apa yang sudah lalu, wong kita berubah terus. Pertanyaan berikutnya. Apakah yang Anda yakini itu sungguh ada di belakang mata yang melihat itu? Apakah ada sesuatu atau seseorang di balik mata yang melihat? Yang Anda yakini itu adalah Anda? Kalau menurut sains jelas tidak ada. Di belakang mata ya hanya saraf-saraf saja, lalu terhubung dengan otak. Nggak ada Anda yang kecil atau non-fisik lalu mengendalikan mata melihat, enggak.
Wong Anda yang tidak bisa mengendalikan penglihatan Anda. Ketika mata Anda dibuka, terus Anda mau menginginkan, saya nggak mau melihat, nggak bisa itu tetap melihat. Pada waktu Anda, saya nggak mau dengar apa-apa, suara kedengaran, Anda bahkan tidak bisa mengendalikan panca indera. Maka menurut penelitian ya nggak ada seseorang yang di belakang mata itu. Nggak ada. Lalu sebetulnya yang Anda yakini sebagai Anda itu siapa itu? Yang menderita itu siapa? Yang sakit hati itu siapa? Menurut saya berubah terus, dan karena itu tidak ada sesuatu yang solid di belakang itu semua. Menurut penelitian dan menurut sains, kita ini justru 85% mungkin lebih air. Nah, air itu kalau dimampatkan kayaknya ya tidak banyak, molekulnya kecil sekali. Kalau dimampatkan kita ini cuman sebesar biji selasih. 7 miliar orang itu kalau dimampatkan, kata saintis, hanya sebesar sebuah apel. Lalu dulu menurut Yuval Harari dalam bukunya Homo Sapiens atau Sapiens, Homo Sapiens itu dulu nggak penting-penting amat di bumi ini. Jumlahnya kecil dan rentan karena kalah sama Neanderthal yang lebih kuat. Apalagi sama gajah, mamut, singa, harimau, walah ya kalah. Nggak penting-penting amat. Tapi berubah sesudah berpikir, lalu menganggap dirinya penting. Tapi ternyata malah menghancurkan dunia ini. Menyingkirkan semua yang lain dianggap pesaing. Nah, apakah kita ya seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan dan juga pengalaman-pengalaman tadi sebetulnya membantu kita untuk menyadari bahwa sebetulnya yang Anda yakini sebagai Anda itu ya konstruksi dalam perjalanan karena memori, perjumpaan, peristiwa, keterampilan, lalu Anda yakini itu sebagai sosok yang solid, yang namanya saya. Tapi sebetulnya itu ego, dan itu tidak dilahirkan. Waktu lahir nggak begitu. Itu artinya kalau itu berubah terus, nanti suatu ketika hilang, ya nggak apa-apa. Karena sebetulnya itu ya bukan Anda yang sebenarnya. Anda yang sebenarnya yang dilahirkan itu. Atau menurut kitab Nabi Yeremia yang dikatakan oleh Tuhan, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Aku telah mengasihi engkau dan mengutus engkau. Sebelum ada bentuk, kita sudah ada. Dan memang gitu, pada waktu kita di dalam rahim mama kita, sebelum ada bentuknya, sudah ada kehidupan. Dokter bisa melihat, mendengar dengan stetoskop. Denyut, denyut, duk, duk, duk. Jantungnya belum terbentuk. Apalagi kepalanya belum ada bentuknya, tapi kehidupannya sudah ada. Jadi ada hidup dulu, baru ada bentuk. Lalu baru ada karakter dalam perjalanan, lalu ada yang Anda anggap Anda. Lah ya itu kan ya cuman sesuatu yang muncul sesudahnya toh. Itu juga berubah setiap hari. Maka ya jangan terlalu menderita hanya gara-gara memori, gara-gara pikiran, gara-gara pandangan orang. Anda adalah keterbukaan. Kalau Anda bosan jadi Anda, ganti. Lawang itu cuman bentukan kok. Tidak dilahirkan. Dan itu berubah terus. Anda itu berubah terus. Bukan solid dan tetap. Yang tetap dan solid itulah yang sebetulnya adalah kasih saat kita diciptakan. Serupa dan segambar dengan Allah. Yang tetap dan terus-menerus ada, itu adalah the life. Maka Anda itu sebenarnya ya the life, the love, the happiness, itu sebetulnya. Tapi dalam perjalanan Anda menyusun sebuah karakter yang merupakan
proses psikologis yang kemudian Anda yakini sebagai saya, dikasih nama, dikasih status. Tapi Anda bisa menyadari hal itu. Nah, yang menyadari itulah sebetulnya diri Anda. Itulah yang ada sebelum ada bentuknya dan tetap tidak berbentuk. Bentuk itu adalah sebuah proses psikologis, memori, perjumpaan, pelatihan, apa kata orang, kemudian juga yang Anda yakini. Tapi itu juga berubah terus, dari kecil sampai besar, lalu nanti tua, lalu enggak ada, ya berubah terus. Ya enggak apa-apa, wong itu tidak dilahirkan, ya tidak mati juga. Tapi ada Anda yang selalu ada, bahkan sebelum ada bentuk, bahkan nanti kalau bentuknya enggak ada. Maka mari kita belajar menyadari, sekali-sekali Anda berubah posisi. Bukan Anda yang mengalami kehidupan, tetapi kehidupan yang mengalami Anda. Karena Anda itu hal baru yang dibentuk berdasarkan pengalaman, bukan dilahirkan. Yang dilahirkan bukan Anda, tetapi sebuah kehidupan. Nah, kemudian kehidupan itu menghayati dan mengalami Anda. Maka sekali-sekali mengubah perspektif supaya lebih luas. Bukan Anda mengalami kehidupan, tapi kehidupan mengalami Anda. Dan kemudian coba Anda berbangga dengan karakter yang Anda yakini itu. Memujinya, menerimanya, mensyukurinya. Karena saya sebagai sang hidup, sebagai sang cinta, boleh mengalami karakter itu, pribadi itu. Lalu kemudian Anda bisa lebih lega, lebih luas. Karena Anda adalah kehidupan itu. Yang bersyukur mengalami karakter seperti yang Anda yakini sebagai Anda itu. Lalu menjalani kehidupan ini jauh lebih penuh syukur, sukacita, ringan, dan kemudian penuh juga dengan kegembiraan dan ketakjuban. Dan kemudian Anda bisa melihat yang lain juga, itu adalah kehidupan yang mengalami karakter-karakter itu. Lalu sebetulnya kita hanya satu, yaitu sang hidup itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu berlaku untuk Anda. Sang hidup menjelma menjadi Yesus Kristus. Sang hidup menjelma menjadi Anda, menjadi saya. Dan hidup itu bahagia mengalami Yesus, mengalami saya. Bukan sebaliknya, saya mengalami kehidupan. Kehidupan lebih besar, wong saya baru muncul sesudah hidup. Nah, kalau bisa begitu, hidup itu menakjubkan. Ya sudahlah, jangan panjang-panjang nanti pusing. Yang penting coba mengalami, menjalani dari perspektif yang berbeda. Bahwa Anda adalah sang hidup, sang cinta, yang mengalami dengan penuh syukur karakter dan pribadi ya Anda itu dan saya. Sehingga hidup sungguh-sungguh menakjubkan dan inspiratif. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.